Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jenderal. Kali ini kita akan sharing sedikit ilmu bagaimana cara menggunakan shortcut keyboard pada program Windows kita. Ini juga berlaku untuk program yang lain, tipe-tipe Windows yang lain. Kita mulai dengan yang pertama untuk print screen otomatis. Ini bisa kita lakukan dengan menekan tombol Fn plus Windows dan print screen. Klik ketiga tombol tersebut secara bersamaan, maka otomatis rekaman layar print screen akan muncul di folder picture Windows kita. Ini biasa kita gunakan untuk menambah gambar pada tutorial yang kita buat. Jadi kita tidak perlu save as ulang hasil print screen kita. Langsung muncul di bagian folder pictures di Windows kita. Kemudian teknik kedua yaitu menggunakan tombol Windows dan tanda panah ke kiri atau ke kanan. Misal kita ada tugas untuk mengetik ulang suatu teks ya, di dua aplikasi yang berbeda. Kadang kita sulit untuk mengatur lokasi kedua program tersebut. Kita harus berpindah, menutup dan membuka kedua program tersebut secara bergantian. Itu sangat tidak efisien. Langkah untuk mempercepat proses kerja kita dengan cara membagi kedua aplikasi tersebut. Caranya seperti ini. Pada aplikasi pertama, klik Windows plus tanda panah ke kiri atau ke kanan. Kemudian di aplikasi kedua, kita lakukan hal yang sama. Klik Windows klik Windows plus tanda panah kiri atau kanan. Hasilnya seperti berikut. Jadi kita bisa melihat kedua aplikasi yang sedang berjalan dan mengerjakan tugas kita dengan maksimal dan cepat. Selanjutnya adalah menu command. Perintah ini dapat kita tampilkan secara singkat dengan menekan tombol Windows dan tombol X. Akan muncul menu perintah-perintah di sebelah kiri bawah. Tombol Windows plus X. Selanjutnya adalah tombol Alt plus tombol Tab. Ini untuk mengubah-ubah pilihan aplikasi yang sedang aktif secara cepat. Klik Alt plus Tab. Tekan Alt, tekan Tab. Jangan dilepaskan, tekan tab lagi, maka akan berubah-ubah. Tahan Alt, kemudian klik tab, lepaskan, klik tab lagi, lepaskan, klik tab lagi, lepaskan, sambil menahan tombol Alt. Kemudian untuk membuka Explorer secara cepat tanpa harus menggunakan mouse, kita dapat menggunakan tombol Windows plus huruf E. Tombol Windows plus huruf E untuk membuka Explorer, Windows Explorer dengan sangat cepat.
Kemudian yaitu tombol Windows plus huruf P. Windows plus huruf P ini digunakan saat komputer kita terkoneksi ke layar proyektor dan kita ingin memindahkan tampilan layar komputer kita ke dalam layar proyektor yang kita punya juga. Gunakan tombol Windows plus P. Tahan tombol Windows, kemudian klik tombol P, klik tombol P lagi, akan memilih jenis tampilan dari layar kita. Kemudian adalah tombol Windows plus tombol Shift plus tanda panah. Ini digunakan untuk memindahkan aplikasi program di layar utama kita ke layar yang lainnya. Misalkan layar komputer kita terkonek dengan layar LCD TV lainnya. Jadi kita gunakan Windows Shift plus tanda panah untuk memindahkan program yang sedang berjalan di layar komputer utama ke layar lainnya. Kemudian trik selanjutnya yaitu menekan tombol Windows plus huruf D. Ini digunakan untuk meminimize secara cepat seluruh program yang kita jalankan tanpa harus mengklik satu-satu untuk meminimize program tersebut. Caranya klik Windows plus huruf D. Ini akan meminimize semua aplikasi yang ada di layar kita. Bisa juga menggunakan Windows plus huruf M. Namun ini cukup sekali saja digunakan. Jika klik Windows plus M lagi, maka yang kita minimize tidak akan kembali menjadi maximize. Jadi pilihannya ada dua, Windows plus huruf D atau Windows plus huruf M. Kemudian trik selanjutnya yaitu misalkan terjadi hang di komputer kita. Kita bisa gunakan kombinasi Ctrl Ctrl plus Alt plus tombol delete. Maka akan memunculkan program Task Manager ya. Ini untuk menghentikan program-program yang not responding. Misal ada program yang not responding, kita tinggal klik program dan klik end task. Maka program tersebut akan dipaksa berhenti secara paksa oleh sistem kita. Dapat juga kita lakukan dengan mengklik tombol Ctrl plus Shift plus tombol ESC. Ini untuk mematikan paksa aplikasi yang sedang berjalan. Ctrl plus Shift plus tombol ESC atau escape. Selanjutnya untuk merotasi layar komputer kita. Misalkan video yang kita play ternyata tampilannya miring. Kita bisa rotasi tampilannya dengan kombinasi tombol Ctrl plus Alt plus tanda panah. Rotasi layar hasilnya seperti berikut. Kemudian untuk mereload atau refresh browser kita tidak harus menggunakan mouse kita untuk mereloadnya. Cukup tekan F5 di keyboard kita, maka reload akan langsung berjalan. F5 pada keyboard kita.
Kemudian untuk zoom secara cepat di browser kita, caranya dengan mengklik tombol F11 di keyboard kita. Maka tampilan full screen pada browser akan langsung diaktifkan. Kita lihat seperti berikut. Tekan tombol F11. Begitupun jika ingin menonaktifkan full screen, kita tinggal klik F11 kedua kali. Kemudian untuk mempercepat kerja kita di program Microsoft Word, kita dapat menggunakan Ctrl A, Ctrl plus A, huruf A untuk memblok semua teks. Kemudian Ctrl huruf C untuk mengkopinya. Untuk mempastenya kita dapat menggunakan Ctrl plus tombol V. Lihat seperti berikut, Ctrl plus V. Untuk menghapus atau mengembalikan perintah sebelumnya dapat menggunakan tombol Ctrl plus huruf Z. Ini kita sebut undo ya. Dan tombol Ctrl plus huruf Y. Ini untuk perintah redo ya. Dan yang terakhir untuk mengcut seluruh teks dapat menggunakan tombol Ctrl plus huruf X. Setelah kita blok semua, kita klik tombol Ctrl plus huruf X. Maka seluruh teks akan kita cut. Kemudian untuk membuat folder baru tanpa harus menggunakan mouse, cara singkatnya adalah yaitu dengan kombinasi tombol Ctrl plus Shift plus huruf N. Maka folder baru akan dibuat secara cepat tanpa harus menggunakan mouse. Ctrl plus tombol Shift dan tombol N. Contohnya seperti berikut. Kemudian trik selanjutnya untuk mengganti nama folder tanpa harus menggunakan mouse, yaitu cukup dengan sorot folder yang akan kita ganti nama, kemudian klik F2 pada keyboard kita. Contohnya seperti berikut. Klik folder yang akan kita ganti nama, kemudian tekan F2 pada keyboard kita. Setelah tekan F2, ketikkan nama baru yang kita inginkan. Sangat mudah, tinggal tekan F2 pada folder yang akan kita ganti nama, kemudian isikan nama terbaru. Jadi kita tidak perlu mengklik kanan setiap folder yang akan kita ganti nama. Kemudian yaitu untuk memanggil informasi terkait data yang kita punya. Untuk mengaktifkan properties file, caranya sangat mudah. Tinggal kita pilih file yang akan kita cari propertiesnya, kemudian kita klik Alt plus Enter, maka akan muncul informasi properties pada file yang kita punya. Kita tidak perlu lagi menggunakan klik kanan mencari properties untuk membuka file informasi file tersebut. Kita klik saja Alt plus Enter, maka properties akan langsung dimunculkan. Oke, selanjutnya untuk menghapus file secara permanen. Biasanya file-file yang kita hapus akan masuk ke recycle bin atau kotak sampah di
komputer kita. Untuk menghapus secara permanen dapat dilakukan dengan menekan tombol Shift plus tombol Delete. Jika hanya menggunakan tombol Delete, maka akan masuk ke recycle bin. Kita lihat seperti berikut. Nih, contohnya seperti berikut. Masih masuk di file sampah ya. Untuk menghapus permanen, caranya seperti yang saya bilang tadi, yaitu menekan tombol Shift dan tombol Delete. Trik selanjutnya yaitu untuk menutup aplikasi yang kita buka secara cepat tanpa harus meng-close masing-masing aplikasi. Caranya sangat mudah, yaitu tekan tombol Alt plus F4. Maka program yang sedang berjalan akan kita tutup secara cepat tanpa harus menggunakan mouse kita. Tombol Alt plus F4. Kemudian trik selanjutnya yaitu mengaktifkan atau mengembalikan tab-tab browser kita setelah kita close tanpa sengaja. Misalkan kita sedang browsing suatu hal yang penting, tanpa kita sadari kita menekan atau mengklik tombol close pada program kita. Maka untuk mengembalikan tab-tab dari browser yang kita close tanpa sengaja tersebut, kita dapat menggunakan tombol Ctrl plus Shift plus tombol T. Ini untuk mengembalikan tab-tab browser yang kita tutup tadi. Jadi kita tidak perlu melihat histori dari browser kita untuk mengembalikan tab-tab tersebut, karena secara otomatis seluruh tab yang kita buka akan kembali seperti semula. Kemudian trik selanjutnya untuk copy paste ya. Kadang kita browsing untuk mengambil data dari situs yang kita buka. Namun saat kita pastekan ke layar kita, format dari browser tersebut masih ikut. Untuk mengambil teks dari situs tanpa harus menyertakan format situs bawaan, caranya sangat mudah, yaitu menekan tombol Ctrl plus Shift plus huruf V. Di sini ada pilihan jenis paste yang akan kita pilih. Kita bisa pilih unformatted text untuk mempaste tanpa harus mengikut sertakan format dari situs bawaan. Hasilnya seperti berikut. Kemudian trik selanjutnya yaitu untuk menghapus teks kita menggunakan tombol Ctrl plus tombol backspace. Ini digunakan untuk menghapus per kata. Jika kita hanya menggunakan backspace, maka akan terhapus huruf per huruf. Untuk lebih cepat, kita gunakan Ctrl plus tombol backspace. Maka yang dihapus adalah kata per kata. Jadi proses penghapusannya akan lebih cepat. Namun jika seluruh teks yang akan kita hapus, kita cukup menggunakan Ctrl plus huruf A dan tombol delete. Itu akan menghapus seluruh teks yang ada di program atau aplikasi yang kita punya. Namun untuk menghapus kata per kata, kita gunakan Ctrl plus tombol backspace. Kemudian tombol rahasia terakhir yaitu untuk menutup atau mengunci
layar komputer kita. Ini biasa kita lakukan ketika kita terburu-buru untuk meninggalkan komputer kita, namun kita sedang mengerjakan program yang penting dan rahasia. Kita bisa gunakan tombol Windows plus huruf L. Ini gunanya untuk mengunci komputer kita. Demikian kupas tuntas tombol-tombol keyboard yang kita bahas hari ini. Tentunya shortcut tersebut sangat berguna untuk mempercepat kerja kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.